Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Sebelum kita lanjutkan pada presentasi materi selanjutnya, perkenalkan dulu saya Windy Isma Suci, NIM 19042199, dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Iip Permana STMT Universitas Negeri Padang. Materi yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu mengenai kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawan pada periode tetap yang dapat berupa finansial maupun non-finansial. Adapun jenis-jenis dari kompensasi tersebut, yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yaitu kompensasi yang meliputi gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, dan lainnya. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, yaitu berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi ketenagakerjaan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada kompensasi non-finansial berupa pelatihan bagi karyawan di lingkungan kerja, penghargaan jatah, cuti, dan yang lainnya. Poin berikutnya adalah tujuan dari kompensasi tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari kompensasi tersebut diantaranya adalah untuk menarik orang-orang yang kompeten, berkualitas, dan berkarakter bergabung dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah untuk mempertahankan orang-orang dalam organisasi tetap dengan keunggulan, kompetensi, agar tidak keluar dari suatu organisasi. Yang ketiga ada untuk menjaga orang-orang dalam organisasi agar tetap mau bekerja. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi karyawan untuk terus bekerja. Berikutnya adalah asas-asas dalam kompensasi. Asas-asas dalam kompensasi yang pertama ada asas keadilan, yaitu adanya konsekuensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Asas keadilan akan menciptakan suasana kerja yang baik. Yang kedua ada asas kelayakan dan kewajaran. Kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada tingkatan yang layak dan wajar. Adanya pembagian kepentingan dalam kompensasi berikut, yaitu yang pertama ada kepentingan karyawan. Kompensasi yang diterima karyawan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan dan untuk mempertahankan harkat dan martabatnya serta untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua ada kepentingan organisasi. Penetapan kompensasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja atau produktivitas yang ditunjukkan untuk kelangsungan aktivitas organisasi program perusahaan yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi tersebut, yaitu yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang kedua ada kemampuan dan kesediaan perusahaan, yang ketiga ada serikat buruh, yang keempat produktivitas karyawan, yang kelima pemerintahan dengan undang-undangan dan perpresnya, yang keenam ada biaya hidup, dan yang terakhir ada pendidikan dan pengalaman kerja. Poin berikutnya adalah evaluasi kerja. Apakah itu evaluasi kerja? Evaluasi kerja adalah perbandingan formal dan sistematik pekerjaan-pekerjaan dalam rangka untuk menentukan nilai suatu pekerjaan yang relatif terhadap pekerjaan lainnya. Sekian dari pembahasan saya pada video kali ini mengenai kompensasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.